Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Manane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsi wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsi wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsi. Al-hadis. Puji syukur hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan irodahnya saya di sini masih bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil dari Bahsul Masail kali ini. Adapun beberapa pertanyaan, yang pertama yaitu mengenai orang pikun. Cerita ini dibawakan oleh teman saya yang bernama Nida. Nida mempunyai seorang nenek. Neneknya sudah berumur 90 tahun. Nah, keadaan nenek Nida sudah sangatlah pikun. Terhadap waktu sholat pun nenek Nida sudah tidak ingat. Bahkan terhadap bilangan rakaat sholat, nenek Nida terkadang suka salah. Terkadang sholat maghrib jadi 4 rakaat dan sebaliknya. Nah, menanggapi hal seperti ini, ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat. Nah, pertanyaan pertama, mengenai kasus ini, apakah nenek Nida yang keadaannya sangat pikun tertaklif oleh hukum syara atau tidak? Nah, jawabannya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu tertaklif. Nah, apabila neneknya Nida sedang keadaan ingat. Jawaban kedua, hukumnya tidak tertaklif. Nah, ini apabila neneknya Nida itu sedang keadaan tidak ingat. Mengapa neneknya Nida ini tidak tertaklif hukum syara? Sebab di sini neneknya Nida yang berumur 90 tahun yang keadaannya pikun disamakan dengan orang yang lupa. Sebagaimana referensinya ada dalam kitab Jam'ul Jawami halaman 68, yaitu lafadznya wasawabut takliful ghafili wal muljai. Di sini neneknya Nida disamakan dengan si ghafil, yang maknanya yaitu orang yang telah lupa. Maka
Neneknya Nida dihukumi tidak tertaklif hukum syara. Pertanyaan kedua, ketika neneknya Nida ini tidak melaksanakan sholat, apakah neneknya Nida ini harus mengeluarkan fidyah? Nah, untuk jawabannya yaitu tidak wajib. Dikarenakan neneknya Nida dalam keadaan masih hidup. Kalau neneknya Nida ini sudah meninggal, maka ini wajib mengeluarkan fidyah. Referensinya ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3, yaitu Tanbihun man mata wa alaihi sholatu fardin lam tufid wa lam takdi. Nah, mengapa di sini neneknya Nida tidak tertaklif hukum syara? Sebab keadaan neneknya Nida masih hidup. Sedangkan wajib mengeluarkan fidyah itu bagi orang yang sudah meninggal. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, jika tidak wajib mengeluarkan fidyah, apa yang harus dilakukan oleh neneknya Nida? Nah, untuk jawabannya yaitu neneknya Nida hanya melakukan qada sholat dengan semampunya saja. Adapun untuk permasalahan kedua, yaitu permasalahan yang datangnya dari teman saya yang bernama Asep. Asep di sini mempunyai saudara, dan saudaranya Asep memasang sebuah wifi di rumahnya. Nah, dikarenakan sandi wifi-nya mudah tertebak, Asep me-wifi tanpa seizin saudaranya. Nah, mengenai hal ini, Asep mempunyai dalil tersendiri, yaitu ulima ridohu. Apa yang dimaksud dengan ulima ridohu? Ulima ridohu di sini yaitu maksudnya tanpa Asep meminta izin saudaranya pun, Asep merasa yakin bahwa dia sudah diridhoi oleh saudaranya. Nah, timbul pertanyaan dalam permasalahan ini. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum wifi-nya Asep tanpa seizin pemiliknya? Apakah termasuk gasab atau termasuk syirkoh? Sedangkan di sini wifi termasuk barang yang kasat mata. Jawabannya yaitu bisa termasuk gasab dan bisa termasuk syirkoh. Nah, mengapa? Nah, di sini sama-sama dalam hukum haramnya dan sama-sama dalam hal mengambil hak orang lain. Sebagaimana referensinya ada dalam kitab Fathul Mu'in yang mengenai dalil definisi tentang syirkoh dan gasab. Apa itu syirkoh? Syirkoh adalah asyirkotu akhdhu malin khofiyatin min hirzi mislihi, yaitu mengambil hak orang lain atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan gasab di sini adalah al-ghasbu istilahun ala haqqi goirin walau manfaatan. Nah, gasab adalah menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, sekalipun itu barang yang bermanfaat. Seperti di sini wifi. Sekalipun wifi merupakan barang yang bermanfaat, maka tetap saja di sini kalau me-wifi tanpa seizin pemiliknya dihukumi gasab. Alhamdulillah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang memuaskan. Akhirul kalam, khudhil hikmata walau min fahmil bahaim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.